Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini kalau pemirsa TV baru bergabung, hari ini tuh kita sedang membahas tentang food blogger khususnya untuk makanan halal. Karena bagaimanapun juga halal dari sisi Islam tuh penting banget gitu. Jangan sampai kita justru mengesampingkan itu, tertarik hanya dengan satu makanan, tapi kita lupa ini halal haramnya gimana gitu. Yang harusnya dilakukan muslim adalah halalnya dulu gimana, barulah kita makan makanan itu. Nah ini saya nggak sendiri, saya sudah bersama dengan Sarah. Ini salah seorang food blogger yang concern banget terhadap halal haramnya suatu makanan, dan ini ngebantu kita banget loh. Jadi kita tahu gitu setidaknya kalau di banyak restoran di Jakarta mana yang sudah halal, yang benar-benar halal sepenuhnya, mana yang masih ada hal-hal sepele yang ternyata itu masih belum halal, dan itu juga perlu kita hindari. Tadi di segmen awal kita udah ngebahas tentang awal kenapa akhirnya Sarah memutuskan untuk mereview makanan-makanan halal, berkaca dari kegemarannya makan. Dan di segmen ini tadi kan sebenarnya Sarah udah sedikit ngasih tahu kita gitu kalau dia tuh kalau nge-review tuh nggak cuma sekedar foto, tapi juga bikin video, tapi juga voice over dan segala macam. Bahkan dulu awalnya tuh Sarah tuh melakukan itu atas dasar keinginan hanya untuk membantu gitu. Berarti dengan kata lain kan dilakukan secara cuma-cuma. Ini kamu luar biasa banget loh gitu. Itu pasti biasanya ya kalau nge-review makanan satu produk itu kamu butuh waktu berapa lama? Kalau untuk produksi fotonya itu sebenarnya bisa sampai setengah jam lebih, itu untuk kayak satu produk makanan aja gitu. Kadang kan ada yang kayak ngiriminnya 2 jenis misalnya. Oh itu bisa kayak 40 menitan sendiri sih untuk foto aja. Karena kan pasti ada angle-nya tertentu, terus juga propertinya. Nah setting propertinya sendiri tuh juga takes time gitu. Apalagi kadang ada video. Video misalnya kalau makanan nih yang emang harus dimasak dulu gitu. Itu setting kayak tempat masaknya, terus juga kayak bener-bener dari mengolah dari awal sampai misalnya ngegoreng sampai kita plating lagi tuh kan di video ini dia emang lumayan sih. Itu berapa lama biasanya kalau bikin video? Kalau yang benar-benar kompleks tuh ya bisa sampai hampir 1 jam. Itu kayak produksi kontennya doang, konten visualnya kayak gitu. Nah ini kan awalnya kamu melakukan secara cuma-cuma, tapi kalau sekarang sendiri gimana? Alhamdulillah, jadi per September kemarin ngeliat juga antusiasme yang luar biasa. Terus mikir nih kayak oke, ini aku tetap pengen dengan dasar awal kan ngebantu gitu. Tapi gimana cara aku bisa upgrade juga nih quality-nya, karena kayak udah mulai keteter nih sama kerjaan kantor. Terus ngerasa kayak oke, aku pengen kayak tetap ngebantu, tapi juga mungkin coba kayak apakah ini bisa dieksplor ke hal yang lebih besar kayak gitu. Akhirnya bikinlah harganya sebenarnya jadi adalah satu tarif gitu. Jadi membuat satu bisnis model kayak in a way kayak paid review, tapi sebenarnya bukan reviewnya yang berbayar gitu, tapi adalah quality of the content-nya. Nah, gitu. Itu dia. Karena kan niatnya kan aku ngebantu gitu. Jadi yang awal mungkin fotonya cuma kayak ini kayak Instagram worthy aja, tapi aku benar-benar foto produknya sekarang benar-benar sampai kayak mereka kalau mau masukin di GrabFood, di GoFood itu gitu, bisa banget ya. Bisa kayak gitu, dan benar-benar kayak sampai aku upgrade kamera, upgrade juga lighting, studio bikin di rumah, mini studio. Seniat kayak gitu, itu kamu ya. Hunting property itu juga seru sih. Tapi itu pasti seneng banget deh para klien yang udah dibantu sama kamu selama ini gitu, dengan niat kamu yang semaksimal itu gitu. Berarti kalau dari September sampai dengan sekarang yang udah kamu lakukan untuk jauh lebih profesional udah ada berapa banyak? Kalau yang dari September sampai sekarang itu sih tadi udah dari sekitar kayak 30-an berarti ya kan ongoing. Karena sekarang aku udah mulai kayak limit gitu. Jadi karena kebetulan aku juga sambil ngejalanin ada culinary business juga. Jadi antara manage bisnis, halal food sama kerjaan kantor tuh overall. Jadi aku biasa batasin banget sih 1 minggunya berapa kayak gitu. Oke. Tapi gini, mungkin pemirsa TV-mu nih jadi banyak yang penasaran kalau misalnya mau daftar, misalnya kayak gini, dia juga mau di-review nih makanannya, produknya ke kamu. Itu biasanya gimana sistemnya? Sebenarnya gampang sih, tinggal DM aja ke @halalfoodventures. Terus nanti pasti aku bakalan ngasih tahu lebih lanjut gimana caranya. Oke. Sejauh ini biasanya mereka tuh kirim-kirim kirim makanannya ke kamu, atau ada yang kamu harus samperin ke restorannya mereka, atau gimana? Sebenarnya banyak banget invitation buat aku kayak datang ke sana. Jadi selama ini kan memang mereka ngirim makanan, karena kan dalam masa pandemi ya. Betul. Jadi aku lebih nyaman untuk nerima ke rumah gitu, karena banyak banget invitation kayak yaudah keluar misalnya, tapi itu
agak ngeri sih aku, maksudnya kayak bukan ngeri dari segi apa ya, karena pandemi kan. Betul. Jadi ngerasa kayak aduh apakah bisa nih, dan apakah kayak pasti ada risk lah gitu. Betul. Jadi kayak sekarang ngurangin banget untuk misalnya yang bener-bener ada sih 1-2 yang coba kayak aku datang, tapi tuh nggak banyak gitu karena nggak berani. Paling yang bener-bener biasanya tuh UMKM gitu, nggak apa-apa kirim aja ke rumah gitu. Pasti aku bakalan tetap kerjain kontennya karena ada studio juga kan di rumah kayak gitu. Jadi sebenarnya gimana nyamannya kamu juga ya. Tapi sekarang saya mau balik lagi nih ngebahas tentang halal food. Yang kita ngomongin tentang Korea deh. Karena ini kan mau nggak mau kita emang gimana ya? Ini happening banget gitu di negara Indonesia. Semua orang tuh suka sama Korea tuh nggak cuma sekedar dari dramanya, nggak cuma sekedar dari musiknya, tapi sampai makanannya pun tuh orang tergila-gila gitu. Sebenarnya padahal harus juga ada hal-hal yang kita perlu perhatikan nih, yang kamu concern coba di makanan Korea, apa-apa aja yang sebenarnya harus diperhatikan? Oke. Sebenarnya Korea itu bumbunya nggak sekompleks makanan Jepang sebenarnya. Satu aja harus pertama make sure pertama gochujangnya itu halal atau haram gitu. Itu karena banyak beberapa makanan Korea yang aku misalnya coba tanya gitu. Ternyata gochujangnya tuh mengandung misalnya bahan-bahan yang ternyata fermented yang udah masuknya kayaknya nggak baik nih buat dikonsumsi gitu. Antara jatuhnya syubhat, masa baik untuk dihindari atau emang yang haram gitu. Karena mereka banyak Korea, Jepang banyak yang cuma no pork, no lard gitu. Tapi masih pakai misalnya kayak alkoholnya gitu, masih gochujangnya juga ya kita nggak tahu kan apa yang dipakai gitu, karena ya even kayak misalnya kalau mereka bikin misalnya makanan yang buldak rapoki misalnya, itu samyangnya sendiri kan ada 2 misalnya, ada yang kayak halal sama ada yang emang masih beberapa varian tuh belum diketuk halalnya, MUI-nya gitu. Jadi yang mana nih misalnya yang dipakai gitu, itu kan kita juga pasti ada ketakutan yang ini aman gak ya, jadi emang baiknya ditanya gitu. Aku sih mikirnya kayak ya nggak apa, baiknya ditanya kayak jujur enggaknya orang itu, yang penting kita udah ikhtiar untuk kita nanya apa yang kita konsumsi ini baik apa enggak. Karena at the end of the day kalau misalnya kita konsumsi hal yang nggak baik, itu kan ngaruhnya banyak ya. Misalnya kalau kita doa mungkin kayak nggak dijabah, atau misalnya kita sholat atau ibadah kayak takutnya nggak nyampe atau apa. Betul. Jadi kayak makan tuh menurut aku penting banget sih apa yang kita konsumsi masuk dalam tubuh. Masya Allah. Gitu. Ini kamu pernah gak sih? Aku jadi penasaran nih. Tadi kita cuma ngomongin sedikit aja gitu tentang makanan Korean food. Ini Sarah itu salah satu penggilanya Japanese food. Tapi kamu pernah gak sih ketika kamu nanya-nanya gitu ke restoran, terus dibetein gitu sama orang restorannya? Sebenarnya lucunya adalah bukan orang restoran yang bete, tapi temen-temen aku biasanya. Oh ya? Karena kamu terlalu detail gitu. Iya, jadi tuh kesannya kayak aduh ribet banget Desar kayak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kayak ngumpul nih, misalnya kita mau makan, aku selalu kadang kayak nanya ini halal apa haram gitu. Terus misalnya ada salah satu restoran yang udah quite famous lah gitu. Ya orang juga pasti nggak akan mikir nih halal apa haram gitu kan. Terus aku tetap nanya, Mbak pakai mirin gak? Aku langsung tembak pakai mirin gak? Iya Kak. Terus kayak mereka langsung nggak jadi makan di sini gitu. Dan itu kayak beberapa kali lah kejadian, tapi udah pada kebal sih sama aku karena udah ngerti lah, misalnya kayak aku emang punya this kind of value gitu. Kalau makanan yang aku konsumsi tuh aku bener-bener perhatiin banget gitu, nggak mau sembarangan. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya itu kan prinsip hidup seseorang ya gitu. Justru ini gimana ya? Kamu secara tidak langsung sebenarnya membantu teman-teman juga kan gitu, akhirnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu pada akhirnya. Terakhir restoran yang kamu review, yang benar-benar kamu datang, makanan apa, ingat gak? Yang terakhir itu kemarin ada sebut merek? Enggak, jenis makanannya jenis aja. Makanan ya. Kayak dimsum. Dimsum sama salah satu inilah barbecue yang lumayan lagi terkenal di Jakarta gitu. All you can eat barbecue. Nah dari biasanya kalau halal review gitu kan, berarti kan concern-concernnya tuh ada beberapa item ya kan. Biasanya apa aja yang kamu concernin? Yang concern pertama adalah apakah dia menjual pork atau enggak, itu paling pertama gitu. Karena ada beberapa yang bilang ini dipisah gitu alatnya. Itu benar-benar. Dan jujur maksudnya no judge, tapi banyak banget orang yang kayak percaya, maksudnya kayak ya nggak apa-apa kan ini dipisah gitu. Jadi orang-orang yang lebih santai gitu lah ya, merasa kayak dengan statement itu nggak masalah. Padahal menurut aku kayak itu bahaya lah, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dapur. Itu yang pertama, dia jual pork atau enggak. Kedua kayak dia jual alkohol atau enggak gitu. Walaupun
banyak sih beberapa restoran yang ya dia juga jual misalnya bir atau alkohol gitu, dan mungkin memang gak dimasak pakai itu gitu, tapi tetap ada rasa kayak kita nggak tahu nih pakai apa enggak kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak makan Jepang pakai mirin atau enggak, pakai sake atau enggak. Terus ya tadi yang kalau Korea gochujang gitu. Even misalnya kayak apa ya, misalnya kita minum gini sesuatu, kopi susu yang kekinian gitu. Ini kalau namanya udah kayak Baileys, rum, Kahlua, even dia bilang ini artificial alcohol, aku udah kayak enggak, aku don't buy it lah, kayak nggak bakal gitu. Karena kan itu juga salah satu hal yang mungkin kalau kata orang kan nama doang, tapi kan dibalik itu kita harus ya berjaga-jaga juga kan. Betul. Dan memang sebenarnya itu udah ada aturan MUI-nya juga. Setahu aku ya, kalau misalnya penamaan dengan segala sesuatu yang haram itu juga sebenarnya diharamkan gitu di dalam agama kita. Jadi balik lagi deh. Ini masalah kopi kekinian itu banget ya. Kemarin emang sempet banget penamaan, saya juga bingung entah kenapa gitu, tiba-tiba penamaan itu yang dianggap sepele gitu sama semua orang, padahal itu harusnya gitu sebagai umat Islam nggak usah ikut-ikutan lah ya yang kayak gitu. Oke, nanti di segmen 3 kita bakalan ngebahas nih tentang gimana sih serunya jadi food vlogger. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.